Halo warga seluruh Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Mengawali berita pertama, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengajak para generasi muda untuk menggiatkan sektor pertanian karena sektor pertanian memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas pangan daerah maupun nasional. Hal itu diungkap Al-Mukhtabar usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, M. Tito Karnavian bersama seluruh kepala daerah. Al-Mukhtabar menambahkan potensi nilai ekonomi dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan pada dasarnya sama dengan sektor lainnya. Bahkan, dalam perkembangan dunia saat ini, sektor ini lebih mempunyai potensi ekonomi dan peluang yang cukup besar. Petani sangat diperhitungkan untuk mendapatkan nilai tambah yang baik dalam sektor usahanya. Pasalnya, sektor pertanian dan pangan merupakan hal mendasar bagi kehidupan manusia, termasuk di situasi global yang tidak menentu seperti ini. Terkait dengan perkembangan inflasi di Provinsi Banten, dikatakan Al-Mukhtabar sampai saat ini masih cukup terkendali dengan baik. Dari 20 komoditi pokok, ada beberapa komoditi yang menjadi konsentrasi pemerintah, seperti harga telur ayam ras, daging ayam ras, cabai, bawang merah, dan beras. Warga sedulur Banten, kami berhasil mewawancarai penjabat Gubernur Banten. Kita sudah mulai harus konsen kepada jangka panjang, bicara dalam rangka inflasi ini, karena tentu apalagi situasi dunia saat ini tadi juga dijelaskan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, situasi global sangat berpengaruh kepada perkembangan ke depan di aspek inflasi, khususnya komoditi-komoditi yang menjadi bahan pokok, bahan utama kita. Jadi kita juga harus punya strategi jangka panjang untuk mempersiapkan. Dan pada dasarnya di Banten, strategi jangka panjang juga sudah kita gerakkan, seperti bagaimana kita mendorong di sektor pertanian, khususnya sawah dan tanaman padi dalam hal ini, di mana sejak beberapa waktu yang lalu kita mendorong petani-petani untuk mengaktifkan semua lahan-lahannya. Bawang khususnya dan komoditi cabai ini adalah usaha tani yang memerlukan modal cukup. Umpamanya kalau kita lihat dari usaha tani di bidang bawang itu, bibit saja per hektar sudah 40 juta. Lalu kemudian tata pengelolaannya, faktor produksi lain, ya mungkin sampai dengan panen 1 hektar bisa sampai 50-60 juta gitu ya. Nah ini perlu berarti sumber pembiayaan yang kuat. Kita telah menyiapkan instrumen pembiayaan, kita memiliki Bank Banten. Kita akan dorong dalam jangka panjang itu sebagai kapital permodalan di sektor agro. Mengapa kita bisa optimis begitu? Karena kita pemilik saham tertinggi, kita bisa mengatur kebijakan yang akan digulirkan oleh sektor perbankannya. Berita selanjutnya, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menghadiri malam pisah sambut dan Rem 052 Wijaya Krama dari Brigjen TNI Putranto Gatot kepada Brigjen TNI Krido Purnomo. Dalam acara tersebut, Al-Mukhtabar mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan Brigjen TNI Putranto Gatot selama kurun waktu kurang lebih 16 bulan terakhir. Stabilitas daerah di tengah eskalasi politik juga cukup meningkat pada saat pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 lalu. Hal ini berkat kolaborasi yang kuat antara jajaran Forkopimda, TNI dan Polri hingga dapat melalui dengan baik. Menurut Al-Mukhtabar, stabilitas daerah merupakan modal sosial yang sangat mendasar. Karena dengan itu semua, masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Perputaran ekonomi juga berjalan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang terus kita giatkan juga berjalan dengan baik. Selanjutnya, Al-Mukhtabar mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat dan penugasan di tempat yang baru kepada Brigjen TNI Putranto Gatot. Kepada Danrem 052 Wijaya Krama yang baru, Brigjen TNI Krido Pramono, Al-Mukhtabar juga mengucapkan selamat bertugas. Brigjen TNI Putranto Gatot sendiri dalam waktu dekat akan mendapatkan promosi jabatan menjadi Mayor Jenderal yang ditugaskan sebagai komandan di Pusat Kesenjataan Artileri Medan atau Pusenarmed di Mabes TNI Angkatan Darat. Sedangkan Krido Pramono sendiri sebelumnya menjabat sebagai Waspers Kasat Pinpres. Berikutnya, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menghadiri haul ke-468 Sultan Maulana Hasanuddin Banten di halaman Masjid Agung Kesultanan Banten. Al-Mukhtabar mengatakan haul Sultan Maulana Hasanuddin turut mempersatukan antara ulama, umaro, dan masyarakat.
Dirinya mengajak semua pihak untuk melanjutkan pembangunan di Provinsi Banten. Sultan Maulana Hasanuddin hadir mengukir sejarah Banten. Hal itu juga dibuktikan dengan sisa-sisa peninggalan fisik yang sampai saat ini masih ada. Bahkan, Kesultanan Banten hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Kesultanan Banten berkontribusi besar atas pembentukan Indonesia. Dengan mempelajari sejarah termasuk mengenal perjuangan Kesultanan Banten, Al-Muktabar berharap pemerintah Provinsi Banten bersama-sama dengan seluruh masyarakatnya dapat melanjutkan perjuangan Sultan Maulana Hasanuddin dari segala aspek terlebih dalam pembangunan. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar sambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang. Dalam kesempatan itu, Al-Muktabar menyampaikan terkait kondisi dan pembangunan di Provinsi Banten saat ini. Dirinya juga mendapatkan sejumlah arahan dari Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, terutama mengenai proses pembangunan yang saat ini sedang dijalankan. Selanjutnya, Al-Muktabar juga menuturkan Wapres terus memberikan masukan dan dorongan kepada pemerintah Provinsi Banten untuk hal-hal positif bagi upaya kesejahteraan masyarakat, terutama komitmen untuk menggiatkan pembangunan di Provinsi Banten dalam arti luas, mulai bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lainnya. Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk menangani stunting secara konstan, bekerja sama dengan semua pihak dari semua jenjang, mengingat stunting merupakan permasalahan penting yang harus segera dituntaskan. Hal itu diungkap Al-Muktabar saat membuka rapat koordinasi administrasi Edesawisma Provinsi Banten dan launching Ibu Asuh menuju keluarga bebas stunting TPPKK Provinsi Banten. Al-Muktabar optimistis berdasarkan data Edesawisma penanganan stunting di Provinsi Banten bisa melampaui target nasional atau di bawah 14%. Terlebih, untuk anak-anak yang memiliki penyakit bawaan bisa dirawat di rumah sakit. Dirinya juga sarankan para kader PKK dan Posyandu untuk memasukkan data-data baru sehingga penanganan stunting dan gizi buruk semakin komprehensif. Dalam kesempatan itu, PJ Ketua TPPKK Provinsi Banten Tine Al-Muktabar mengatakan dengan aplikasi Edesawisma, penanganan stunting di Provinsi Banten memiliki basis data yang kuat. Penanganan dengan melakukan pemantauan anak-anak di bawah 2 tahun serta mengawal tumbuh kembang anak 0-6 tahun. Tine berharap para kader PKK dan Posyandu aktif untuk menggerakkan anak-anak melakukan penimbangan di Posyandu. Tujuannya untuk melakukan pencegahan stunting sedini mungkin. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar meyakinkan bahwa kondisi Bank Banten dalam performa baik dan sehat, sehingga tidak ada keraguan bagi pemerintah kabupaten kota untuk ikut membangun Bank Banten dengan menempatkan rekening kas umum daerah atau RKUD di Bank Banten. Al-Muktabar mengatakan dengan menempatkan RKUD di Bank Banten, maka asas kemanfaatannya akan dimaksimalkan untuk masyarakat Banten, karena Bank Banten akan didorong untuk berperan aktif dalam pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI nomor 900.1.13.2/1736/SJ tanggal 17 April 2024 perihal penempatan RKUD pada BPD Banten Perseroda Tbk dan amanah Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 5 tahun 2023 tentang pendirian perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten, Al-Muktabar mengimbau untuk bersama-sama memperkuat Bank Banten yang merupakan entiti sebagai masyarakat Banten. Karena salah satu perwujudan semangat kebantenan itu diantaranya tercermin dari kita memiliki instrumen keuangan sendiri seperti Bank Banten. Terkait dengan kondisi fluktuasi itu adalah saham publik sekitar 33% lebih, sedangkan untuk saham pemerintah Provinsi Banten sebesar 66,11% itu tetap, dan itu merupakan mekanisme pasar. Sama sekali tidak ada kekhawatiran karena saham pemerintah Provinsi Banten tetap besar di Bank Banten. Demikian warga seluruh Banten, Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk Anda warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya.